Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah teman-teman semuanya, khususnya teman-teman kepala sekolah, pimpinan sekolah, guru, ya, terkhusus guru SMK, terkhusus lagi guru SMK swasta. Tapi sebetulnya ini untuk siapapun ya yang bergerak di bidang pendidikan, terutama para penanggung jawab. Saya katakan tadi ada kepala sekolah, ada wakil, kajur, dan lain-lain. Banyak masukan ke saya ya, baik itu ketika saya langsung ke sekolah-sekolah, ke MKKS kabupaten kota yang ada di Jawa Timur atau di luar Jawa Timur, yang bertanya kepada saya, bagaimana sih intinya itu kan bagaimana bisa mengembangkan sekolah yang mereka tahu ya di SMK YPM 8 ini. Nah, pinginnya mereka itu kan teman-teman yang pingin itu cepet kan. Was berubah total. Nah, ini banyak hal. Sekolah itu tidak seperti kita memproduk barang. Kalau di industri hari ini saya misalnya kepingin produk A, saya tinggal cari ahli-ahlinya untuk membuat produk A itu. Jadi gampang, kalau butuh mesinnya kita datangkan, beres. Karena hanya terkait dengan kita yang di industri. Tapi di sekolah beda, di sekolah sangat beda. Makanya kalau ada yang menilai kinerja, misalnya kinerja kepala sekolah, kinerja pimpinan sekolah, kinerja yang lain di lembaga pendidikan, saya kurang sependapat jika penilaian itu hanya ditentukan dari perolehan siswa baru atau peningkatan jumlah siswa dari tahun ke tahun. Biasanya banyak di sekolah-sekolah swasta, yayasan sekolah swasta itu penilaiannya lebih banyak gitu kan sana. Ya boleh, itu merupakan salah satu indikator keberhasilan kinerja ya. Tapi jangan semata-mata itu. Dan ini menjadi menjadi mindsetnya banyak orang bahwa sekolah baik, sekolah berkualitas, sekolah bermutu itu kalau jumlah muridnya banyak. Atau kepala sekolah baik, kepala sekolah hebat itu kalau jumlah muridnya banyak. Ya, ini tidak juga seperti itu. Tapi kalau kembali lagi bahwa mengembangkan pendidikan itu memang salah satunya bisa diukur dari untuk kinerjanya itu dari tingkat peningkatan jumlah siswanya. Karena itu sebetulnya hanya untuk menunjukkan bahwa sekolah itu telah diminati oleh masyarakat. Sekolah itu telah ada di hati masyarakat. Itu sebagai efek dari bentuk kinerja yang dilakukan, yang dibangun di lembaga pendidikan tersebut, yang dipimpin oleh kepala sekolah tentunya dan pimpinan sekolah yang lain. Nah, saya sebelumnya sudah ada di YouTube saya yang awal, ada kepala sekolah pemberdaya, ada 41, 42, 43, 44 dan 5. Itu saya sudah ulas banyak ya, tentang itu bagaimana menjadi kepala sekolah yang pemberdaya, bukan hanya berdaya, tapi kepala sekolah pemberdaya. Artinya kepala sekolahnya berdaya, dirinya sendiri berdaya, dan bisa memberdayakan minimal di lembaga yang ia pimpin, minimal. Syukur-syukur bisa memberdayakan di luar itu. Karena ya saya belajar di Meminit ini kan langsung ke Biao Kiai Haji Hasyim Latif. Itu memang indikatornya ya khairun-nas anfa'uhum linnas, seberapa besar kemanfaatan diri kita untuk sesama. Ya awalnya memang anfusakum ahlikum kan gitu ya. Ya diri kita sendiri, bagaimana kemudian lingkungan kita. Kalau sudah ya untuk meluaskan ini kepada orang lain. Makanya sekali lagi di channel YouTube Dr. Kis, DR Kis itu ya Mes Kehidupan sudah saya unggah. Termasuk ada guru berprestasi 2 negeri.
silakan kalau mau buka itu. Ini hemat berkualitas ya, enggak perlu pelatihan lama-lama, enggak perlu mengeluarkan biaya banyak-banyak, enggak perlu waktu lama-lama. Cukup belajar dari situ. Insya Allah semuanya sudah banyak banyak saya sampaikan situ. Namun sekali lagi banyaknya pertanyaan, Pak Kis gimana sih kalau ngomong rumus cepat, bagaimana untuk bisa menjadikan lembaga pendidikan ini baik? Ya salah satu diantaranya adalah jumlah siswanya tercukupi begitu. Saya katakan bahwa saya dididik oleh kiai saya yang di Malang itu, yang saya jadikan moto di diri saya sendiri dan teman-teman yang ada di SMK IPM 8 ini. Dari moto itu akan kita kembangkan pada yang lain. Motonya kan tertib nggawa nasib. Nah, tertib kita itu bisa dikatakan tertib manakala ada acuannya. Tertib waktu misalnya, tertib administrasi, semuanya ada ukurannya. Saya bisa katakan tertib atau enggak. Tertib itu nomor 1, tertib mbak nasib. Maka kalau sekolah untuk tertib nomor 1 ya jelas ada programnya jelas, kapan, siapa, di mana, berapa dan lain sebagainya jelas. Kalau enggak ada programnya, mana mungkin kita bisa dibilang tertib atau tidak tertib. Enggak terevaluasi. Kalau tertib datang, tertib waktu atau disiplin aja yang mudah lah. Tertib yang lain. Tertib nggawa nasib ya. Derajat manggoni nang akal, artinya apa? Berpikir dan berpikir untuk membawa lembaga pendidikan ini bisa baik, bisa ya baik secara umumnya. Itu mikir, nggak mungkin kita hanya sekedar jalan aja, nggak mungkin. Makanya kalau kita lihat yang di TikTok seliuran itu, satu kata bisa menyelesaikan semua permasalahan dan pekerjaan. Apa? Mikir itu. Nah, tertib nggawa nasib, derajat manggone nang akal, wong mlaku ngarepe dipadangi, itu adalah program. Semua harus by program biar tertata, langkah kita tertata, arah kita tertata, pembiayaannya juga tertata dan lain sebagainya. Lembaga pendidikan kan beda dengan ya kalau kita di rumah tangga. Kalau lembaga pendidikan harus jelas visi misinya apa, tujuannya apa, langkah yang ditempuh bagaimana, kemudian sarplasnya bagaimana dan lain-lain yang semuanya itu ada di program. Nah, dari saya kalau bilang di program yang dilakukan oleh kepala sekolah itu, kalau ini sekolah swasta ya tetap mengacu pada beberapa hal. Satu, mengacu pada peraturan pemerintah khususnya yang urusannya dengan pendidikan ya dari Kemendikbudristek. Apa sih misi, visi dan tujuannya Kemendikbudristek untuk SMK, misalnya untuk SMA, misalnya untuk SD, SMP dan lain sebagainya. Itu menjadi pedoman pertama. Kita tidak mungkin dari itu semua langsung kita ambil, kita terapkan. Itu semua bersifat universal, peraturan menteri atau apa. Itu kan masih universal, dipakai untuk se-Indonesia Raya. Lah, masing-masing daerah beda, maka di situ jiwanya, di situ visi, misi dan tujuannya di situ yang kita ambil. Yang kedua, kita berada di wilayah Jawa Timur karena SMK itu di wilayah provinsi, termasuk juga di Kabupaten Sidoarjo. Kita harus tahu juga apa sih yang visi misinya pemerintah provinsi Jawa Timur khususnya yang berkaitan bersinggungan dengan SMK ini harus menjadi kita harus memahami, termasuk di kabupaten. Baru ketiga, visi misinya yayasan. Yang keempat, ya calon pemakai jasa lulusan SMK. Ini kita memahami benar, ini yang harus kita mulai kepala sekolah sampai guru, bahkan sampai security. Saya gak ngomong cleaning service, soalnya di sekolah ini tidak ada cleaning service. Itu harus memahami semuanya, minimal tahu lah. Nah dari situ maka kita buat program tadi.
program ini juga ada indikatornya. Program ini baik atau tidak programnya, bukan kata-katanya, bukan mulut-mulutnya, tapi program ini baik atau tidak. Itu ada indikatornya untuk menilai nanti. Nah, karena program ini menyangkut semuanya, mencakup mulai dari tujuan, kemudian sarana prasarana, guru dan lain sebagainya. Maka program ini harus benar-benar bisa menjadi indikator keberhasilan pimpinan sekolah, khususnya kepala sekolah. Nah, saya itu tahun berapa? Tahun 2002 saya itu belajar dari Abah Muhini, kalau saya bilang. Namanya aslinya Dr. Suyitno, Wakil Direktur Rumah Sakit Saiful Anwar Malang dulu. Saya belajar banyak dari sana untuk manajemen, mengembangkan lembaga pendidikan, mengembangkan bagaimana sebuah lembaga itu baik. Karena beliau terkenal, beliau itu berhasil membawa Rumah Sakit Saiful Anwar dan beberapa rumah sakit yang beliau menjadi konsultannya. Itu tidak hanya manajemen rumah sakitnya, bahkan sampai manajemen koperasi, manajemen pendidikan yang ada di rumah sakit itu berhasil, diakui oleh banyak orang. Saya sudah belajar dari sana. Beliau itu mengatakan kepada saya, ya kalau bikin program itu minimal ukurannya 5P, tolok ukurnya 5P, 5 puas. Ingat teman-teman, 5 puas itu harus menjadi ukuran kinerja kita yang dicantumkan, dituangkan dalam rencana strategis, rencana operasional atau rencana jangka menengah, rencana jangka pendek itu harus termuat. Itu mencakup 5P atau 5 puas. Ingat, 5 puas ya. Nah, puas yang pertama yaitu kalau sekolah ini ya puas pelanggan. Hampir sama lah dengan produk-produk yang lain. Baik itu kendaraan bermotor atau produk-produk apapun. Mesti ini kalau ngomong marketing strateginya atau bagaimana cara menjaga bahwa masih diminati masyarakat, itu nomor satu ya yang menjadi sasaran puas pelanggan. Atau kalau di sekolah itu ya puas siswanya, puas orang tua siswanya, kemudian puas penggunanya siapa? Ya industri dunia usaha yang nanti ketika anak-anak lulus itu mereka yang manfaatkan. Atau puas penggunanya siapa? Ya masyarakat, di mana anak-anak itu nanti berada. Kalau kita lebarkan lagi, puas yang memasok murid kepada kita, katakan asalnya SMP A, SMP B, MTS A, MTS B, itu kalau anak-anaknya sekolah di tempat kita, mereka seneng enggak? Nah, itu harus menjadi ukuran kita, termasuk puas stakeholder. Siapa stakeholder? Ya kalau kita ya Kemendikbudristek atau Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan lain sebagainya, itu stakeholder, termasuk kalau dikembangkan ya banyak, tapi minimal itu puas pengguna itu siswa, orang tua siswa, kemungkinan lingkungannya, sekolah asalnya, dan industri di mana mereka nanti yang akan memanfaatkan lulusan ini untuk bekerja di tempatnya. Ini benar-benar harus menjadi pilihan kita. Kalau puas orang tua dan siswa itu apa? Misalnya akses masuknya mudah, cepat, sekolahnya menyenangkan, daya belinya atau mungkin pembayarannya terjangkau, dia sekolah di tempat kita itu membawa manfaat, prospek kedepannya juga baik, kemudian proses belajarnya nyeneng, semua alat tersedia, gurunya juga menyenangkan, dan lain-lain. Termasuk kepastian lulusan itu gimana nanti. Bukan kepastian mesti itu urusannya dengan jaminan pekerjaan, itu kan kaitannya sampai singgawe urip dengan Allah, kita tidak bisa itu. Tapi kepastian misalnya kompetensi yang dia didapatkan itu apa. Misalnya
base kompetensinya yang dia dapatkan apa. Misalnya kompetensi keahlian yang kelasnya agak tinggi apa dan lain sebagainya, yang semua itu ya berkaitan langsung dengan sarana prasarana, guru dan lain-lain. Nah, nanti ketika lulus, ini yang kaitannya dengan puas pengguna tadi. Siap pakai enggak? Siap kerja enggak? Siap kerja itu tidak mesti kaitannya dengan kompetensi, tapi kaitannya dengan karakter, budaya kerja, dan hal-hal yang semacam itu. Nah, kemudian jurusan yang ada, skill yang diberikan di sekolah ini dibutuhkan enggak untuk pasar kerja. Makanya untuk puas yang pertama ini kita harus benar-benar berpikir maksimal. Itulah kenapa kalau teman-teman tanya kenapa sih Pak Kis di YPM 8 itu ada business center. Kemudian ada anak-anak yang berlatih di markasnya Banser. Kemudian sampai dibelikan klub bola profesional dan lain-lain dan lain-lain. Ya karena ini untuk apa ya? Untuk menyiapkan mereka bahwa kompetensi atau keterampilan atau apa yang dia miliki setelah lulus dari sekolah ini manfaat dan dibutuhkan. Ya kalau anak-anak memang kepinginnya setelah lulus itu menjadi tentara, ya sudah kita bawa atau kita ambilkan orang-orang yang punya pengalaman untuk menangani atau pernah tahu tuh tes-tes semacam itu, kita minta mereka untuk latih. Nah, anak-anak memang yang butuhnya itu menjadi pemain bola, ya sudah kita bawa. Kalau kita tidak punya klub, ya kita antarkan anak-anak ke klub-klub bola yang ada. Tapi sekolahan ini SMK YPM 8 tak belikan klub. Kenapa? Karena sekolahan YPM 8 ini sekitarnya pemain-pemain nasional banyak. Mulai Ustaz Nawawi, kemudian Haryono, ada Luki Wahyu, ada Sutaji, dan lain-lain banyak. Makanya sekolah ini berani mengeluarkan uang untuk beli klub. Di internal Persida, Puma FC, Putra Maarif Football Club gitu ya, itu puas yang pertama. Kemudian setelah puas yang pertama, ini tetap ada kaitannya dengan puas yang kedua. Kalau saya ngomong puas pertama ini akan bisa dengan cepat kita wujudkan, itu kan kaitannya dengan para karyawan. Kalau perusahaan lah karyawannya sekolahan kan ya malah mulai pimpinan sekolah yang ada, kemudian para kajur atau kaproli atau yang lebih banyak guru. Nah, kemudian ada karyawan lain. Puas yang kedua sasarannya adalah puas itu, puas karyawan itu. Misalnya puas itu tidak mesti dengan gaji, tidak mesti dengan upah, tidak mesti dengan berapa take home pay yang mereka bawa. Karena pendidikan apalagi swasta itu ya tidak pas kalau kita ngomong puas itu urusan dengan salary, dengan gaji. Nah, wong orang itu seberapapun besarnya penghasilannya itu masih kurang kok. Buktinya kan ya koruptor itu pakai. Nah, tapi kepuasan untuk guru dan karyawan itu misalnya dia kalau mau ngajar praktek, alatnya tersedia, tempatnya ada dan nyaman, kemudian bahannya ada dan lain sebagainya. Kemudian yang juga mempengaruhi dengan kepuasan karyawan itu kan ya kalau saya ngomong 4R, rule, rights, rule, dan responsibility. Aturannya gimana, jelas enggak? Kemudian keterlibatan, mereka dilibatkan enggak dalam setiap kegiatan-kegiatan. Nah, kemudian mereka ikut berperan enggak? Ya, ikut berperan itu menghargai orang. Kadang-kadang orang itu tanpa dikasih apa-apa, kalau dia dilibatkan dalam sebuah kegiatan, sewenang enggak ngadu bila. Kalau sudah gitu responsibility ya, bagaimana antara kita yang ada di sekolah ini saling respon itu ya, kadang ada respon ucapan terima kasih kan, respon dan lain sebagainya. Kemudian peluang untuk berkembang. Mereka ya awal-awalnya kalau misalnya dikasih kesempatan nulis dan lain sebagainya itu kan kadang-kadang seperti paksaan, tapi enggak, itu adalah
salah satu bentuk kepuasan mereka. Suasana kerja enak, guyup, rukun, yang biasa saya pakai istilah bahagia bersama. Dan semboyan untuk kerja di tempat ini di SMK YBM 8 ini saya pakai semboyan yang dulu saya pernah saya masih aktif di LSM. Bekerja bersama, berperan setara. Perkara ini pimpinannya, di rolling ini sekarang penanggung jawabnya dan sebagainya. Tapi berperan setara. Setara apa? Sama-sama bertanggung jawab untuk memperbaiki kinerja, memperbaiki pelayanan, memperbaiki kualitas lulusan yang ada di SMK YBM 8 Sidoarjo. Jadi bersama-sama. Kalau mikir 1-2 orang nggak bisa baik. Nggak bisa baik. Makanya di situ kalau saya ngomong itu di situ fungsi leadership itu di situ, fungsi kepemimpinan di situ. Bagaimana seorang kepala sekolah sebagai leader itu mampu memberdayakan sebagai pemberdaya. Ada orang 40 misalnya satu sekolahan, guru dan lain-lain, ada 60 dan 80. Yang kerja yang mikir 5-6 orang nggak bisa maksimal. Itu Bang, ini pimpinan ini kalau saya ngomong berhasil atau tidak, efektif atau tidak, dilihat seberapa banyak di sini yang terlibat, yang berdaya. Karena salah satu indikator yang paling utama adalah kepala sekolah atau leader di sekolah itu sebagai pemberdaya. Suasana kerja titik D, ngono titik dipangan titik, ngono akeh dinikmati akeh. Ya meskipun saya ketika hari apa itu nge-share teman-teman makan durian. Ya ada aja yang bilang, Pak Kris gini kan enggak semua gini itu ngajarin enggak baik. Teman-teman saya guru itu ada 38 ya, ada 38. Ada yang kepingin durian tapi gajinya enggak cukup untuk, maksudnya enggak cukup itu untuk membeli durian sendiri enggak pas. Atau bisa membeli durian sendiri, tapi kalau dimakan sendiri enggak enak. Nah enggak banyak dengan uang yang dikeluarkan enggak banyak, tapi mereka bisa guyup rukun, suasana kebersamaan ini sangat penting. Kadang-kadang yang makan kalau tiap Sabtu itu istiqomah ya, habis senam kemudian ya mungkin sekedar susu sari dele atau kacang hijau atau ya teh atau dengan cemilan pohung atau apa, nilainya kecil. Kalau orang tuh misalnya makan pohung sendiri di rumah itu mungkin nggak nikmat, tapi kalau bareng setelah senam bareng menikmati itu nikmat sekali itu. Nah hal-hal kecil ini biasanya jarang diperhatikan orang, karena apa? Itu membentuk suasana kerja. Ketika orang sudah senang dengan suasana yang ada, betah di sekolah, melok mikir sekolah, dan teman-teman saya 38 kabeh melok mikir mengembangkan sekolah. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, oh Pak Kris berhasil, enggak, tim yang berhasil. Teman-teman 38 itu mikiri kabeh. Meskipun kualitas dan kuantitasnya enggak sama yang dipikir, ya memang ya sesuai dengan dengan tugasnya masing-masing, tapi ikut memikiri semuanya, minimal ikut berdoa. Nah itu suasana dan lingkungan kerjanya terjamin. Itu semuanya bisa kalau ada budaya organisasi, corporate culture-nya jelas. Gimana sih ya budaya organisasinya di SMK YBM 8? Ya saya tinggal ngadop aja yang sudah dibudayakan oleh almarhum Kiai Hasyim Latif. Ya kebersamaan, berpikir, moco, nulis, kerja keras, menghargai waktu dan lain-lain. Itu puas yang kedua. Kalau yang pertama dan kedua telah tercapai, siswa, wali murid, masyarakat, dunia industri, kemudian guru dan karyawan semua puas atau senang Pak saya, tahu bahagia. Maka insya Allah puas yang ketiga ini akan akan terwujud, puas institusi. Sekolah ini yang saya ada di dalamnya, teman-teman ada di dalamnya, itu juga senang puas kalau bisa menjawab itu ya, benda-benda ini kalau bisa menjawab puas mereka. Karena tujuannya tercapai, efektif dan efisien tercapai,
keterlibatan semua unsur juga tercapai. QIP ya, Quality Improvement Project atau programnya itu juga berjalan. Karena sekolah tidak punya improvement program, kamu nonton aja, orang-orangnya juga males. Jadi tetap sekolah itu harus ada QIP-nya, Quality Improvement Programnya ada, itu berjalan. 4R dipatuhi yang tadi rule, rights, dan responsibility itu semuanya patuh sana. Aku terlibat gini, saya bisa memberikan apa, aturannya begini, peran saya begini, semua terpatuhi. Nah, kemudian budaya organisasinya berjalan. Toh budaya organisasi yang ada di sekolah ini sesuai, selaras dengan seharusnya budaya kehidupan kita. Bukan menyimpang atau tidak mencari hal baru, tapi menguatkan sebetulnya budaya kehidupan kita. Artinya budaya organisasi yang ada di sekolah ini kalau dibawa ke rumah, dikembangkan di rumah, itu juga pas dan cocok. Nah, kalau sudah begitu, maka benchmark itu akan bisa terwujud. Bukan sekarang brand image, tapi benchmark menjadi patokan, menjadi rujukan untuk sekolah lain bisa terwujud. Kalau 3P ini sudah terlaksana. Baru kalau 3 sudah terlaksana, otomatis P yang keempat itu akan tercapai. Apa P keempat itu? Puas pemilik. Ya, siapa pemiliknya? Yayasan. Yayasan kan punya visi, misi, tujuan. Kalau yang misalnya yayasan itu tahu karyawannya atau guru, pimpinan dan lain sebagainya di sini seneng, di sini bahagia, kemudian sarprasnya terpenuhi dan lain sebagainya, seperti yang katakan termasuk masyarakat itu juga seneng dengan keberadaan kita dan kita menjadi benchmark misalnya. Yayasan mesti seneng wong tujuannya yayasan seperti itu. Artinya berpikir yang semacam ini tidak boleh hanya sepotong-potong. Ada yang berpikir cuma fokus pada sarana prasarana aja. Kalau ditanya muasno siapa sarana prasarana? Muaskan siswa? Iya. Tapi kalau gurunya tidak dipikir, tidak bisa. Makanya ini harus terpikir semuanya. Kalau saya ngomong, saya muaskan pelanggan. Ya mulai siswa, orang tua dan lain sebagainya. Mohon maaf, termasuk pada anak-anak yang kelas 3 akhir program pembahasan dari program, wali murid saja makan-makan meskipun ala adanya. Kan puas, senang. Kenapa? Mereka bagian dari kita. Ingat, wali murid itu bagian dari keberhasilan pendidikan kita. Kita ngotot-ngotot gak ada support wali murid, gak bisa. Kita ngotot-ngotot gak ada support dari siswa, gak bisa. Maka kita itu bagian besar. Makanya harus kita puaskan semuanya. Kita gak bisa kok pilih-pilih. Misalnya siswa, guru dipuaskan, puaskan itu bisa. Tapi kita nggak ngereken yayasan, nggak bisa. Adanya kita karena yayasan. Yayasan juga butuh untuk pengembangan yang lain. Tapi semuanya ketika ini dibikin program akan proporsional. Jadi eksternal puas, internal puas, pemilik puas, pengguna jasa lulusan puas. Kalau sudah begitu, maka kalau saya ngomong, saya sendiri selaku kepala sekolah juga puas. Loh, kenapa Pak Kis kok puas? Apa Pak Kis oleh duit akhir? Enggak ada kaitannya dengan itu. Ketika kita mikir kepuasan guru dan karyawan, mesti harus lepas mikir untuk urusan pribadi. Ketika di sini kepala sekolah atau mungkin pimpinan sekolah punya interest tersendiri, tidak akan mampu menjalankan itu semuanya. Sekolah ini akan mampu menjalankan itu semua manakala kepala sekolah dan pimpinan yang lain sudah lepas dari interest pribadi. Kenapa kok saya puas? Karena saya telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbuat sesuatu lewat pendidikan, lewat JBM ini. Karena saya catat sekali lagi diberi kesempatan Allah untuk bisa menjadi kepala sekolah dan dibisahkan oleh Allah untuk berbuat sesuatu. Nah, ini kembali lagi pada visi misinya
Al-Maghfurlah dulu mencetak guru-guru yang ada di sini, bagaimana pimpinan di sini, khairun nas anfa'uhum linnas. Itu sehingga saya jadi kepala sekolah. Ya seneng, bahagia. Kenapa? Karena diberi kesempatan untuk berbuat itu. Saya bisa berbuat baik, misalnya ada kesempatan. Tapi kalau saya tidak jadi kepala sekolah, kesempatan itu kecil. Kesempatan guru bisa berbuat baik untuk sesama, tapi tidak seperti kepala sekolah. Maka saya juga puas diberi kesempatan untuk bisa berbuat sesuatu. Dan ini bukan luar biasa. Itulah didikan agama kita. Itu. Lah kita sekarang dibolak-balik, diwolak-walik. Mau begini, nek ono begini. Saya bisa ngajar maksimal kalau ada anggarannya. Kalau ada sarana prasarana lengkap. Saya bisa membuat program top, katanya kepala sekolah. Kalau ininya ada. Bukan begitu. Ajaran agama kita mengajarkan berbuat baik dulu. Nanti Allah akan berbuat baik kepada kita. Apa yang saya katakan 5 puas tadi kalau dalam bahasa kita, bahasa universal yang adalah menebar kasih sayang. Menebar kasih sayang kepada siswa, bagaimana siswa, wali murid dan lain sebagainya. Indikatornya namanya puas, tapi sebetulnya yang kita lakukan itu adalah menebar kasih sayang sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama kita. Marrohima nafsah rohima robbi. Kalau siapapun berkasih sayang, mengasihi terhadap sesama, maka Allah akan mengasihi kita. Kalau kita mencintai sesama, Allah mencintai kita. Kalau sudah begitu ya semuanya akan dilengkapi. Makanya saya kalau ditanya, Pak Gis, ya apa caranya sekolah gede? Aku juga ero. Yang kami lakukan, kami dan teman-teman YBM 8 sepakat bagaimana warga YBM 8 khususnya itu bisa bahagia bersama. Siswa bahagia, orang tua bahagia, masyarakat bahagia, guru-guru bahagia, semuanya akan bahagia. Itu sebetulnya bukan hebat, rendah. Ini adalah saya menerjemahkan dari apa yang sudah diajarkan oleh agama saya. Rohima nafsah, rohima robbi. Jelas itu. Maka bentuk menebarkan kasih sayang itu bagaimana? Ya dalam bentuk berbagai aktivitas yang semuanya itu kita tulis dalam rencana strategis, rencana operasional atau RKJM, rencana tahunan dan rencana-rencana yang lain semuanya tertulis. Nah kalau saya guyonnya kan begini, kalau itu sudah ada program A, B, C, D, nanti kalau malam-malam malaikat datang ke sini, lihat programnya Kisyanto, konco-konco nih kok. Oh, Rensta itu tahun ini butuh sekian, tahun ini butuh ini. Kan tanpa komunikasi malaikat sudah bisa mengusulkan ini. Kalau sekolah tanpa program, malam-malam malaikat datang ke sini. Ya enggak apa. Makanya tertib nggawa nasib. Derajat manggone nang akal. Wong mlaku ngarepe dipadangi, itu yang menjadi kunci pedoman kami dan teman-teman. Semuanya itu dibungkus, semuanya itu dalam bingkai beriman, berilmu dan beramal. Beramal itu aktivitas, action. Action agar maksimal itu harus ada ilmunya. Nah, kuncinya tetap belajar. Ilmu dan amal ini biar bermakna, ada nilainya, maka dasarnya adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini prinsip 5 puas ini ya bagaimana teman-teman bisa menjalankan semuanya. Makanya itu saya sering dikatakan ya enggak tahu suka pamer dan sebagainya. Ada yang ngomong Pak Gis, nek dipamer-pamer nanti enggak dapat pahala. Saya enggak cari pahala. Tapi saya cari teman untuk bagaimana bisa sama-sama bahagia. Kalau yang kami lakukan itu baik, dicontoh kan. Nah, kan ikut menebarkan kasih sayang itu tadi. Nah, saya itu ya pada akhir-akhir semester biasanya ribet, nilai rupiahnya enggak seberapa penting.
tapi orang merasa dihargai itu sangat penting. Itu adalah mewujudkan kebahagiaan untuk yang nomor 2 tadi. Ini teman-teman jadi 5P. Program apapun 5P, 5 puas. Ini tolong menjadi indikator yang perlu diperhatikan. Sehingga bukan hanya kita itu mementingkan satu bagian, enggak, semuanya. Mulai dari siswa, industri pasangan, wali murid, masyarakat, guru, karyawan, yayasan, semuanya. Itu harus menjadi pertimbangan kita semuanya. Kenapa? Dalam konteks rahmatan lil alamin, dalam konteks menebar kasih sayang terhadap sesama. Nah itu Pak, kalau begitu kan butuh ilmu. Iya, tetap untuk menjabarkan itu semuanya butuh ilmu. Ilmu kan bisa sharing, ilmu kan bisa belajar. Kalau saya sendiri sebagai kepala sekolah tunggal merumuskan itu, meskipun jadi, itu tidak bisa maksimal karena tidak ada support dari yang lain. Makanya komunikasi harmonis, suasana harmonis, lingkungan harmonis ini sangat penting untuk kita semuanya. Nggak cukup hanya ada program, pura-pura aja, apalagi programnya tinggal nyomot di pura-pura. Keterlibatan semuanya yang tadi. 4R tidak. Rule, right and responsibility itu harus itu. Kalau itu berjalan, semua berjalan dengan gagasan QIP yang jelas, itu nanti semuanya akan berjalan. Lupa apa dengan begitu mesti muridnya akeh. Saya ndak ngomong urusan itu, urusan murid itu takdir itu kok sing gawe urip pun. Tapi pikiran saya kan sederhana. Ketika kita punya cita-cita membahagiakan siswa, membahagiakan wali murid, memberikan pelayanan terbaik, mosok Gusti Allah gak nitipno anake wong-wong rene. Mosok Gusti Allah nitipno anake wong-wong nang sekolahan sing gak patek jelas. Keyakinan saya ndak gitu. Ketika kita sudah siap, welcome dengan berbagai ikhtiar yang kita lakukan, termasuk jiwa kita siap. Ibaratnya gelasnya wis siap, embere wis siap, kolame wis siap. Dikasih berapapun oleh Allah, itu akan bisa nampung. Nek gak siap, percuma kok akhir digledrakno gak karu-karuan. Ini teman-teman, ya makanya sekali lagi saya berharap karena perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, teknologi informasi yang begini cepat, saya berharap khususnya pada teman-teman kepala sekolah, wakil guru, untuk tetap hari-hari yang kita lakukan belajar. Belajar itu bukan hanya sekedar anjuran. Belajar itu bukan hanya sekedar anjuran. Tapi bagi saya dan mungkin teman-teman sesama muslim itu kewajiban. Kata Nabi saya, tidak tahu nabinya teman-teman mewajibkan enggak. Kalau Nabi saya kan mewajibkan, faridhatun, mewajibkan itu semuanya. Nah, diskusi, sharing, saling berbagi ini juga teramat sangat penting. Jangan sibuk ambek kepentingan dhewe tok. Gak pernah belajar, gak tahu komunikasi, gak tahu silaturahmi. Kita itu butuh. Tidak ada orang yang mampu sendirian. Suwibuk, ebut, gopoh ambek kepentingan dhewe tok. Jangan berharap kita diberi amalan akan bisa maksimal. Terima kasih, mungkin nanti ada masukan-masukan lagi, monggo di WA atau di komen dan lain sebagainya. Saya berharap ya kita semuanya bersama-sama untuk bisa mencapai kemanfaatan yang maksimal dan juga kebahagiaan dunia akhirat. Terima kasih. Mohon maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.